Rosita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mata kuliah Corporate Financial Statement Analysis itu nanti kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan hal-hal yang pengertian-pengertian dari analisis laporan keuangan dan sampai dengan rasio-rasio di mana untuk bab ini kita membahas tentang rasio solvabilitas. Mungkin yang sebelumnya juga sudah ada rasio untuk likuiditas gitu ya. Oke, untuk rasio solvabilitas, apa itu rasio solvabilitas? Secara pengertian, rasio solvabilitas atau yang dinamakan juga leverage ratio itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan perolehan dari utang gitu ya. Artinya bahwa di sini berapa besar sih beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Jadi berapa beban liabilitasnya untuk pemenuhan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian apa sih sebenarnya kita harus tahu tujuan dari rasio-rasio dari solvabilitas ya. Tujuan rasio solvabilitas yaitu untuk mengetahui perusahaan itu terhadap kewajiban kepada pihak lain atau yang dinamakan kreditor. Karena di sini perusahaan itu sebagai debitor yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak kreditor. Kemudian yang kedua adalah menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Jadi ada pinjaman, yaitu yang termasuk di dalamnya biasanya pinjaman itu nanti konsekuensinya harus membayar bunga. Jadi di sini seberapa mampu perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut dan itu kewajibannya bersifat tetap. Selanjutnya yaitu tujuan dari rasio solvabilitas untuk menilai keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modalnya. Dan modal di sini anggapannya bahwa modal itu adalah dari hutang. Kemudian tujuan lain yaitu menilai seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh liabilitas. Jadi berapa besarnya sih aset yang dimiliki perusahaan itu yang asalnya itu dari pembiayaan berasal dari utang. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menilai seberapa besar pengaruh liabilitas atau utang perusahaan terhadap pengelolaan asetnya. Jadi ingin mengetahui seberapa efektif dari utang itu untuk mengelola asetnya. Untuk tujuan lainnya lagi yaitu menilai atau mengukur bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang akan dijadikan jaminan utang jangka panjang. Jadi begini, kalau seorang atau perusahaan itu sebagai debitor memang dia harus mempunyai jaminan-jaminan berkaitan dengan utang itu, terutama utang jangka panjang. Jaminan-jaminan itu bisa berupa aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini tujuan rasio solvabilitas yaitu untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang akan dijadikan jaminan utang jangka panjang itu. Untuk yang terakhir tujuan dari rasio solvabilitas yaitu menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Jadi biasanya berapa sih dana pinjaman yang memang jatuh tempo, jadi akan harus dipenuhi kewajibannya secara cepat gitu ya. Itu berapa kemampuan kita dari menilai dana pinjaman yang akan kita gunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut yang jatuh tempo. Terakhir yaitu menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang
terhadap sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Jadi aset itu sebesar berapa sih yang asalnya itu dibiayai dari utang yang dibanding dengan yang aset yang dibiayai oleh modal perusahaan itu sendiri. Itu tujuan dari rasio solvabilitas. Kemudian untuk tujuan itu sebenarnya manfaat dari rasio solvabilitas itu untuk apa? Kita mengetahui rasio-rasio solvabilitas. Di sini manfaat dari rasio solvabilitas yaitu untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban pada pihak lainnya. Jadi mampu nggak sih perusahaan itu untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya yang berkaitan dengan pihak ketiga atau pihak lainnya. Kemudian manfaat lain yaitu untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, yaitu berupa angsuran, dan dari angsuran itu kan ada komponen pokoknya pinjaman itu berapa, ditambah dengan di dalamnya ada bunga, karena konsekuensi dari perusahaan itu untuk menggunakan dana berupa pinjaman itu konsekuensinya adalah harus membayar bunga. Dan di sini rasio solvabilitas itu ingin mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat tetap itu, yaitu angsuran. Angsuran itu penjulahan dari pokok dan bunga. Kemudian hal lain dari manfaat rasio solvabilitas adalah menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Seimbang nggak antara aset yang saya miliki itu dengan, atau aset yang perusahaan miliki itu dengan modalnya, khususnya di aset tetap ya. Hal lain lagi yaitu menganalisis seberapa besar aset perusahaan itu dibiayai dengan liabilitas atau utang. Jadi ingin mengetahui berapa besarnya dari aset perusahaan itu yang memang asal pembiayaannya dari utang atau liabilitas. Kemudian manfaat dari rasio solvabilitas yaitu menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan asetnya. Jadi seberapa sih besar utang-utang perusahaan itu yang nanti akan mempengaruhi dari pengelolaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Lanjut yaitu untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, karena kalau peminjaman memang harus ada jaminan. Jadi ini nanti juga rasio solvabilitas akan mengukur berapa bagian dari setiap modal sendiri yang akan dijadikan jaminan untuk utang jangka panjangnya. Yang terakhir yaitu untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih terdapat modal sendiri. Jadi ada nggak dana pinjaman yang akan segera ditagih itu di dalamnya ada modal sendiri. Karena berkaitan dengan liabilitas itu kan hutang itu kan mesti ada tagihan ya. Jadi di terakhir ini kenapa kita harus tahu rasio solvabilitas, yaitu manfaatnya untuk bisa menganalisis pinjaman yang akan segera ditagih itu di dalamnya itu ada modal sendiri yang kita gunakan. Nah, itu manfaat dari rasio solvabilitas. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis rasio solvabilitas itu apa, yang dinamakan tadi juga leverage ratio ya. Nah, kita lihat bahwa di sini ada jenis-jenis rasio solvabilitas, yaitu pertama debt to asset ratio atau debt ratio, kemudian debt to equity ratio, yang ketiga long term to equity ratio, yang keempat times interest earned, yang kelima fixed charge average. Jadi ada 5 itu. Mungkin nanti ada rasio lain itu juga ada, tetapi yang memang yang kita bahas di
di bab ini kita menggunakan 5 rasio itu saja. Memang ada beberapa rasio lainnya ya untuk rasio solvabilitas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah debt to asset ratio atau debt ratio ya. Debt to asset ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Jadi kita akan membandingkan seberapa total utang kita atau liabilitas kita terhadap total aset yang kita miliki atau perusahaan miliki. Ini artinya bahwa seberapa besar aset perusahaan itu yang asalnya atau dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan itu untuk untuk membiayai pengelolaan dari aset gitu. Jadi seberapa besar peran dari utang perusahaan itu terhadap pengelolaan dari asetnya gitu ya. Nah, rumusannya adalah sebagai berikut. Debt to asset ratio itu adalah berasal dari total debt dibagi dengan total aset. Itu ya. Jadi ini ingin mengetahui seberapa perbandingan antara utangnya dengan aset yang dimiliki. Ini untuk yang pertama. Untuk contoh-contoh Anda bisa lihat dari beberapa buku yang bisa Anda gunakan. Contoh laporan keuangan misalnya, terus nanti Anda lihat berapa total debt-nya, berapa total asetnya, akhirnya nanti Anda akan bisa menemukan nilai dari debt to asset ratio gitu ya. Terus kemudian yang kedua yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu berarti modal ya, equity itu modal. Berarti dapat diartikan bahwa rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas atau modal. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang atau seluruh kewajiban atau seluruh liabilitas, termasuk di dalamnya adalah utang lancar, dengan seluruh ekuitas ya. Jadi dia akan membandingkan utangnya, semua total utangnya itu terhadap modal atau seluruh ekuitas dari perusahaan itu. Rasio ini berguna untuk peminjam atau kreditur dengan pemilik perusahaan, gitu ya. Rasio ini gunanya disediakan oleh si kreditor kepada debitor, gitu ya. Terus dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan pinjaman utang gitu ya. Jadi nanti ingin mengetahui berapa sih modal sendirinya itu untuk dijaminkan bisa mengcover kaitannya dengan utang yang dimiliki perusahaan itu. Bagi bank atau pihak kreditor, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan. Karena apa? Karena semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin akan terjadi di perusahaan itu. Karena apa? Tadi membandingkan antara total debt dengan equity, kaitannya seluruh modal. Nah, di sini kalau dia rasionya besar itu berarti kan utangnya itu besar. Jadi nanti membuat si kreditor itu akan berpikir apakah perusahaan ini nanti mampu untuk membayar kaitannya dengan kewajibannya atau utangnya. Jadi kalau ketika rasionya itu tambah besar, maka itu mengkhawatirkan bagi kreditor, pihak kreditor gitu ya. Namun bagi perusahaan justru kebalikannya, semakin besar itu semakin baik. Karena kenapa? Sebaliknya, jika rasio rendah semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik. Jadi ketika si
perusahaan itu memiliki utang yang dikit, berarti dia mengupayakan dari modal dia sendiri, modal dari pemilik. Sedangkan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan nilai dari aset, gitu ya. Jadi kita ada sudut pandang yang berbeda dari sisi kreditor dan sisi debitor. Kalau dari sisi kreditor ya semakin besar itu semakin mengkhawatirkan dia, karena takutnya perusahaan tidak bisa membayar setiap kewajibannya. Tetapi bagi perusahaan itu kebalikannya. Jadi dia semakin besar itu dia semakin bagus, semakin senang. Karena apa? Karena dia menggunakan pendanaan dari luar, dia tidak perlu mengupayakan terlalu effort yang berlebihan dengan menggunakan dana miliknya sendiri, gitu ya. Untuk rumusannya, nah kalau kita lihat rumus debt to equity ratio itu adalah berasal dari total debt dibagi equity atau total utang dibagi dengan modal itu. Nanti untuk kan kalian sudah punya laporan-laporan keuangan ya, jadi Anda nanti dicoba bagaimana saya bisa menghitung kaitannya dengan debt to equity ratio-nya, yaitu Anda lihat di laporan keuangan total debt-nya berapa, terus kemudian modalnya berapa, akhirnya nanti akan ketemu. Dengan bisa melakukan analisis tadi, Anda sebagai pihak kreditor apa debitor, jadi dilihat dulu ya gitu. Jadi nanti kan ada arti yang berbeda, ada ada suatu sudut pandang yang berbeda ketika Anda sebagai analisis di pihak kreditor, sedangkan yang lain itu di pihak debitor. Itu nanti akan mengartikan hal yang bisa berbeda. Kemudian selanjutnya adalah long term debt to equity ratio. Apa itu? Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Di sini bukan total utang secara keseluruhan, tetapi yang kita ambil adalah yang jangka panjang saja, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus dari ini yaitu long term debt atau utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Bedanya dari rasio sebelumnya itu dia menggunakan total debt. Jadi dia tidak membedakan antara jangka panjang dan jangka pendek, semua di total. Tetapi kalau di long term debt to equity ratio itu hanya jangka panjang saja yang digunakan. Kalau notabene kalau jangka panjang itu pasti melebihi dari umurnya, itu lebih dari satu periode akuntansi ya. Jadi itu yang akan kita ambil, utang-utang jangka panjang saja, kemudian dibagi dengan modal yang kita atau perusahaan miliki. Yang keempat yaitu time interest earned. Nah, di sini rasionya itu untuk mencari jumlah berapa kali perolehan laba. Jadi rasio itu mencari jumlah kali perolehan dari bunga. Rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Jadi melihat kemampuan dari perusahaan tuh tidak hanya membayar pokoknya saja, tapi dia juga bagaimana dia bisa membiayai kaitannya dengan bunga dari pinjaman. Rasio ini untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan itu merasa turun kredibilitasnya karena tidak mampu membayar biaya tahunannya. Jadi memang dia ingin melihat pendapatan itu memang menurun, tapi secara kredibilitas itu dilihat oleh kreditor itu dia masih mampu gitu loh. Masih mampu. Karena apa?
Karena ketika dia dianggap sudah tidak mampu membayar biaya bunganya atau biaya tahunannya, ya nanti akan menurunkan kredibilitas dari perusahaan tersebut atau dari debitor gitu. Nah, di sini bila perusahaan itu tidak mampu membayar bunga dan dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan daripada kreditor. Jadi kreditor itu melihat ketika perusahaan itu tidak bisa membayar bunga, maka kredibilitasnya turun. Jadi si kreditor atau si pemilik dana untuk memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dana atau perusahaan yang meminjam, itu nanti kan akan merasa hati-hati. Jadi ada ada survei, ada melihat dari laporan keuangan, kreditor itu bisa bisa memberikan jaminan kepastian bahwa nanti dana yang diberikan kepada debitor itu bisa untuk membayar pokok maupun bunganya. Bahkan ketidakmampuan akan mengakibatkan implikasi hukum bagi perusahaan jelas. Ketika perusahaan itu tidak bisa membayar hutang maupun termasuk di dalamnya bunga, nanti pasti ada kaitannya efek-efek hukum yang harus ditanggung oleh pihak debitor yang tidak bisa membayar pokok maupun bunganya tadi, termasuk di dalamnya bunga. Gitu ya. Terus cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukur rasio ini yaitu dengan melakukan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak. Jadi nanti yang dilihat itu laba tapi yang belum dipengaruhi oleh bunga dan pajak ya. Dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan, yang harus dikeluarkan oleh perusahaan debitor atau perusahaan yang meminjam dana. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Jadi nanti itu di luar pajak. Rumusnya apa? Times interest earn ratio itu dari earning before interest and tax. Jadi EBIT, earning before interest and tax, itu dibagi dengan interestnya, dibagi dengan bunga yang harus ditanggung gitu. Jadi pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi bunga tersebut. Itu untuk rasio solvabilitas yang nomor 4. Yang terakhir yaitu fixed charge coverage atau FCC ya. Ini hanya saja perbedaannya bahwa rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa atau leasing ya, leasing kontrak atau lease kontrak gitu. Nah, biaya tetapnya adalah biaya bunga ditambah dengan biaya sewa tahunan atau jangka panjang. Yaitu rumusnya adalah earning before tax saja ya, EBT atau earning before tax, yaitu pendapatan sebelum pajak ditambah biaya bunga, masih ada tambahan yaitu kewajiban sewa atau lease atau leasing ya. Nah, itu dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau leasing. Nah, itu teman-teman semua, mahasiswa semua, di sini kaitannya dengan rasio solvabilitas, kaitannya dengan sudut pandang dari si analis untuk melihat tentang hutang yang dimiliki oleh perusahaan, bagaimana laporan keuangan yang menginformasikan tentang hal-hal tersebut bisa dia gunakan untuk pengambilan keputusan secara ekonomi. Untuk misal rumus-rumus ini tadi atau cara-cara untuk mencari nilai dari masing-masing rasio itu bisa Anda aplikasikan di dalam laporan keuangan yang sudah Anda miliki itu ya. Kalau begitu terima kasih sekali, ini di akhir di bab 6, nanti kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.